Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu kembali. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Ini kemarin sudah kita bahas beberapa soal. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa soal lagi yang lebih bervariasi ya, Oh ya, kemarin kita masih ada latihan ya, tugas. Ini masih tetap berlaku ya. Silakan dikerjakan. Oke. Ini ya, 4 soal ini silakan kalian kerjakan. Nah, tapi kita hari ini tidak membahas 4 soal ini. Sekarang kita akan membahas ada 5 soal yang akan kita bahas ya di kesempatan kali ini. Oke. Soal saja langsung saja. Soal yang pertama ya, malah jadi soal saja ya. Oke. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke. Jika luas bidang diagonal suatu kubus adalah 36 akar 2 cm kuadrat, panjang diagonal ruang kubus adalah. Oke. Kita coba gambarkan dahulu kubusnya. Kita gambarkan dahulu kubusnya. Oke. Ya. Kemudian cara menamai kubus dari bawah A, B, C, kemudian D, E, F, G, H gitu ya. Cara menamai kubus seperti itu. Kemudian kita lihat bidang diagonal. Bidang diagonal itu apa? Karena kubus itu rusuknya semua sama, anggap ini A ya, rusuknya semua sama. Bidang diagonal kubus itu adalah bidang yang terbentuk dari dua buah diagonal ya. Bidang yang terbentuk dari dua buah diagonal. Misalkan saya punya diagonalnya ini. Oke. Nah, jadi kita sekarang punya diagonal EB. Bidang diagonal kubus itu ada banyak ya. Ada 1, 2, kemudian 3, 4, dan satu lagi 5, 6 ya. Ada 6. Bidang diagonal kubus itu ada 6. Karena dia namanya kubus, rusuknya pasti sama, maka kita cukup satu saja yang mewakili ya. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa diagonal EB itu berapa panjang diagonal EB? Karena rusuknya adalah A, ini ya rusuknya adalah A. Ini rusuknya A, atau kita pakai warna lain ya biar lebih terlihat. Ini A, ya kan? Maka untuk diagonal bidangnya adalah A akar 2 gitu ya. A akar 2. Ini juga A kan. Berarti bisa kita ambil itu menjadi bentuk persegi panjang ya, persegi panjang. B E C H ya, B E C H. Posisinya keliru. B E, kemudian di sini C, di sini H ya. BCHI atau BCEH, bebas ya. BCHI. Nah, tadi di sini adalah BC-nya adalah A, di sini adalah A akar 2. Ingat ya, diagonal bidang itu panjangnya A akar 2. Maka kita punya luasnya, luas BCHE itu kan sama dengan A kalikan dengan A akar 2, ya kan? Yaitu berapa luasnya? 36 akar 2. 36 akar 2. Maka ini akan menjadi A kuadrat akar 2.
Ini sama dengan 36 akar 2. Akar 2-nya coret. Jadinya A kuadrat sama dengan 36. Berarti A-nya sama dengan 6. Gitu ya. Maka yang ditanya adalah panjang diagonal ruangnya ya. Panjang diagonal ruang. Diagonal ruang itu ini A akar 2. Berarti diagonal ruangnya adalah 6 akar 2. Gitu ya. Jadi 6 akar 2. Oke. Oke. Kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dan P adalah titik tengah BC. Perbandingan luas segitiga APG dan luas segitiga DPG. Oke. Sekarang kita gambarkan lagi kubus ya. Kita harus sering-sering menggambar kubus ini. Oke. Oke. Kita beri nama AB, CD, EFGH ya. Oke, EFGH. Nah, kemudian yang ditanya adalah kemudian P adalah titik tengah ya. P adalah titik tengah BC. Jadi di sini ada P. Ini AB tadi ya. Ini ada P. Oke, biar lebih kelihatan jelas. Ini titik B. P adalah titik tengah di sini ya. Kemudian perbandingan luas segitiga APG. Berarti kita ambil dulu segitiga APG. Ini kita ambil ke sini. Oke. Ini juga ke sini. Sehingga kita tarik garis ke sini ya. Oke. APG. Dan luas segitiga DPG. Mana DPG? Kita ambil D. Pakai warna lain saja ya. Oke, kayaknya pakai warna lain lebih bagus ya. Kita ulangi. Yang ini pakai warna merah. Oke, itu APG. Kemudian kita pakai warna hijau DPG. DPG. Itu ya, DPG. Oke. Nah, kita perhatikan sekarang yang merah ya, yang merah. Kita perhatikan yang merah. Yang merah yaitu segitiga APG. Kita pakai warna merah ya. Segitiga APG ini merupakan segitiga apa tuh? Perhatikan segitiga APG. Ini merupakan segitiga. Ini segitiga sama kaki ya. Sama kaki. Sama kaki. Karena apa? Karena yang mana yang sama? AP ini sama dengan GP ya. AP sama dengan GP. Betul ya? Oke. Kemudian sehingga kalau kita gambarkan ya, perhatikan segitiga APG, segitiga sama kaki karena AP sama dengan GP. AG ini diagonal ruang ya. AG itu diagonal ruang. Oke, kalau kita gambarkan berarti kira-kira ini agak panjang ke sini. Agak panjang ke sini. Oke. Yang ini titik AP dengan GP. Berarti ini titik, ini A, ini G, ini titik P ya. Ini sama. Oke, segitiga sama kaki. Dan panjangnya, kalau kita misalkan ini rusuknya X ya, misalkan rusuknya X. Berarti AP nanti kita bisa cari ya.
AG itu adalah X akar 3 karena dia diagonal ruang, ya kan? AG itu X akar 3. Oke, kita cari dulu AP ya. Coba kita cari AP. Berarti AP itu akan sama dengan AP itu akan sama dengan dia. Untuk mencari AP berarti kita harus melihat yang ini, segitiga yang ini ya. Oke, segitiga siku-sikunya di B. Berarti ini X per 2, yang ini adalah X. Berarti akar dari X kuadrat ditambah X per 2 kuadrat. Berarti AP sama dengan akar dari berapa ini? X kuadrat ditambah X kuadrat per 4. Ya kan? X kuadrat ditambah X kuadrat per 4. Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat per 4. Ini akan sama dengan, kalau 4 per 4 jadinya 5 per 4 X kuadrat. Atau ini sama dengan setengah, ya, atau X kuadrat per 2. X per 2 akar 5 ya. AP itu adalah X per 2 akar 5. Oke. Berarti ini X per 2 akar 5. Yang ini juga X per 2 akar 5. Nah, oke. Kita bisa mencari luasnya nanti ya. Luasnya nanti dulu. Yang ditanyakan luas segitiganya. Sekarang luas segitiga DPG. Sekarang perhatikan segitiga DPG. Tadi pakai warna hijau. Oke, sekarang perhatikan segitiga DPG. Oke. Segitiga DPG itu merupakan apa? Segitiga sama kaki kah? Ya, sama kaki ya, sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena DP dengan PG sama ya. Ini juga sama kaki. Sama kaki. Ini karena DP itu sama dengan PG. Oke, DP sama dengan PG. Paham ya? DP itu sama dengan PG. Nah, kita gambarkan ya. DP sama dengan PG. Oke, kita gambarkan seperti ini juga. Kira-kira begitu ya. Ini D, ini P, ini G. DP sama dengan PG. Oke. Nah, DG-nya adalah X akar 2, ya kan? Yang ini X per 2 akar 5, yang ini juga X per 2 akar 5 ya. DP itu kan sama dengan PG sama dengan AP ya. Nah, sekarang kita akan mencari luasnya ya, luas segitiga ini. Oke, luas segitiganya kalau kita perhatikan jelas lebih besar nanti yang APG ya, luas segitiga APG. Karena apa? Karena di sini lebih panjang ya kan? Oke, karena di sini lebih panjang. Nah, sekarang kita cari luasnya. Oke, luas segitiga APG. Luas segitiga APG. Berarti kita butuh yang namanya tinggi ini, ya kan? Tingginya. Oke, kita butuh tingginya. Berarti kita, karena ini tengah-tengah ya, tengah-tengah segitiga sama kakinya, maka kita menggunakan Pitagoras. Oke, menggunakan Pitagoras. Sehingga kita punya katakan ini titik O ya, misalkan titik O. Berarti alasnya AG kalikan tingginya PO dibagi 2 gitu ya. AG kali PO bagi 2. Nah, tapi PO-nya belum ketemu. PO-nya kita cari dulu ya. PO-nya kita hitung dulu. Oke. Untuk menghitung PO kita menggunakan Pitagoras lagi ya. Untuk menghitung PO kita menggunakan Pitagoras lagi. Berarti PO sama dengan akar dari ya kan, akar dari X per
per 2 akar 5 dikuadratkan gitu kan. Kemudian dikurangi dengan X per 2 akar 3 ya, X per 2 akar 3. Maka ini dikuadratkan. Jangan lupa ini dikuadratkan. Oke. Ini akan sama dengan akar dari X kuadrat 5X kuadrat per 4 dikurangi 3X kuadrat per 4 ya. Oke, sehingga ini akan sama dengan akar dari 2X kuadrat per 4 ya. Sehingga kita coret gitu ya. Tinggallah X akar dari X kuadrat per 2. Atau ini sama dengan X kali akar setengah ya, X akar setengah. X akar setengah ini nanti akan menjadi X per akar 2 ya, X per akar 2. Atau kalau kita kalikan akar 2 per akar 2, ini akan menjadi X per 2 akar 2 gitu ya. Oke. Jadi kita punya PO-nya adalah X per 2 akar 2. AG-nya kita sudah punya. Maka X akar 3 dikalikan dengan PO. PO-nya adalah X per 2 akar 2 dibagi dengan 2. Gitu kan? Sehingga nanti jadinya X kuadrat akar 6 dibagi dengan 4 ya. X kuadrat akar 6 dibagi dengan 4. Oke. Jadi kita sudah punya luasnya ya. Ini. Oke. Sekarang kita beralih ke yang hijau ya. Kita beralih ke yang hijau. Luas segitiga DPG ya, DPG. Ini akan sama dengan, sama seperti tadi, kita juga perlu mencari di sini berapa tinggi segitiganya ya, tinggi segitiganya. Berarti DG kalikan PT ini dibagi 2 ya. Nah, untuk mencari PT kita cari di sini ya. Berarti PT ini sama dengan akar dari X per 2 akar 5 dikuadratkan dikurangkan dengan X per 2 akar 2 dikuadratkan. Oke. Ini akan sama dengan akar dari 5X kuadrat per 4 dikurangkan dengan 2X kuadrat per 4, yaitu 3 per 4 X kuadrat ya, akar. Ini akan sama dengan X per 2 akar 3 ya, X per 2 akar 3. Oke, ada yang keliru nggak? Coba kita perhatikan dulu lagi. Ya, tidak ada ya. Tidak ya. X per 2 akar 3. Sebentar. X per 2 akar 3 dengan X per 2 akar 2 lebih besar yang mana ini? X per 2 akar 3 kalau ini tadi X kuadrat per 2 ya, ini X kuadrat per 2, yang itu 3 per 4 X kuadrat. Oke, nanti kita lihat. Nanti akan kelihatan mana yang lebih besar ya. Nanti kelihatan yang mana yang lebih besar. Oke, luas segitiga DPG ini akan sama dengan DG. DG-nya X akar 2. Kalikan PT-nya. PT-nya ini ya. Ini PT. Oke, PT-nya X per 2 akar 3. Ini dibagi dengan 2. Maka ini akan sama dengan X kuadrat akar 6 per 4 ya, X kuadrat akar 6 per 4.
Oh, ternyata luasnya sama ya. X kuadrat akar 6/4. Oke, jadi ternyata luasnya sama. Coba dilihat dulu apakah ada kekeliruan. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Coba kita perkecil ya ini gambarnya. Kita fit screen. Nah, masih terlihat ya. Oke. Nah, ternyata ini L-nya ya. Ternyata luas mereka itu sama. Walaupun ini kan apa namanya? Siapa namanya ini? Rusuknya ya atau segitiga ya. Sisi segitiganya di sini sama sebenarnya dua ini, tetapi alasnya di sini alasnya berbeda. Nah, ternyata menyebabkan luasnya juga sama gitu. Padahal tingginya berbeda, ya kan? Gitu. Oke, jadi ternyata perbandingannya kalau dia sama ya perbandingannya 1:1. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, pelan-pelan saja. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke. Sekarang soalnya agak sedikit berbeda nih. Kalau dari tadi yang ditanya adalah jarak, luas. Nah, sekarang yang ditanya adalah sudut. Sudut antara garis AC dengan DG pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk A cm adalah. Jadi besar sudutnya yang ditanya ya. Oke, kita gambarkan kubusnya ya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kemudian AC dengan DG. AC, kemudian DG. Garis AC dan garis DG. Oke. Kalau kita perhatikan, enaknya pakai warna berbeda ya, biar lebih jelas. Ini AC, itu DG, yang ini AC ya. Oke, AC dengan DG. Nah, kalau kita perhatikan bahwa AC dengan DG ini dia tidak menyatu ya. Jadi dia kelihatannya tidak menyatu ya kan. Dia tidak menyatu. Oke. Maka langkahnya adalah kita bisa memproyeksikannya atau mentransformasikannya. Tetapi dia tidak merubah nilainya. Dia tidak merubah nilai. Misalkan begini ya. DG itu ya. DG ini kan merupakan diagonal bidang ya kan. Ini diagonal bidang. Oke, diagonal bidang. Nah, kita akan memproyeksikannya ke bidang yang lain dan dia masih diagonal bidang. Dan dia seperti sama ya, seperti sama. Misalkan begini. Saya kasih warna ungu ya. Saya bisa menarik dari A ke F ya kan. A ke F dengan D ke G itu AF dan DG. AF dan DG ini diagonal bidang ya kan, diagonal bidang. Dan mereka juga sejajar ya kan? Sejajar. Dalam arti apa? Kalau kita namanya sejajar berarti AF itu merupakan DG yang kita geser ya kan? Jadi AF adalah hasil pergeseran ya kan? Hasil pergeseran dari DG ya kan? Dari DG. Nah,
Berarti sekarang kita menggunakan yang AF-nya. Sehingga menyatulah mereka di sini kan? Di sini. Jadi kita terjadilah AC gitu ya kan? AC dengan AC dengan AF. Jadi sudut yang ditanya adalah yang ini, ya. Seperti itu. Karena apa? Karena yang DG itu sudah diproyeksikan ke AF. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Karena yang ditanya adalah besar sudut antara garis AC-nya. Berarti kalau kita tarik, ini kita tarik nih. AF kita tarik. Sekarang FC juga kita tarik ke sini. Nah, FC juga kita tarik. Berarti kita punya segitiga. Perhatikan segitiga AFC, ya kan? Segitiga FC. Itu segitiga apa itu? Segitiga apa jenisnya? Segitiga sama sisi, ya kan? Segitiga sama sisi. Karena apa? Karena AF, kemudian siapa lagi? AC, kemudian siapa lagi? FC. Ini merupakan apa? Merupakan diagonal bidang, ya kan? Merupakan diagonal bidang, oke? Merupakan diagonal bidang. Nah, karena dia segitiga sama sisi, maka sudutnya jadi sudutnya berapa? Jadi sudutnya 60 derajat, gitu ya. Sudutnya 60 derajat. Oke. Seperti itu. Jelas ya? Clear ya? Nah. Jadi sudutnya 60 derajat, gitu ya. Oke. Tidak susah ya, gampang lah. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang berikutnya. Soal yang ke-9. Soal yang keempat ya. Diketahui persegi panjang. Nah, persegi panjang ini ABCD. Dengan AB-nya adalah akar 15. AD-nya akar 5. Bilangannya agak-agak gimana gitu ya. Akar 15, akar 5. Jika E merupakan titik potong diagonal persegi panjang tersebut, maka besar sudut BEC adalah. Oke. Jadi kita gambarkan dulu ya persegi panjang ABCD. Ini persegi panjang ini gampang ya, persegi panjang. Menggambarnya ya. A, kemudian B, C, D. Jadi sengaja dibuat susah dengan akar 15 ya kan, akar 5 gitu kan. Maaf. Sama aja sih. Yang di sini juga sama akar 5 juga yang tadi ya. Tapi biar lebih jelas, AB-nya ini, AD-nya ini, ya kan? Oke. Kemudian E merupakan titik potong diagonal persegi panjang tersebut. Oke, kita ambil. E merupakan titik potong. Titik potong ya. Titik potong diagonal persegi panjang tersebut. Ini adalah E. Oke. Kemudian besar sudut BEC. Yang ditanya besar sudut BEC ya. Yang ini berarti ya. Itunya ya. Berapa besar sudut BEC? Oke. Kita tuliskan di sini lagi ya. Ini akar 5, ya kan? Berapakah besar sudut BEC? Ini agak-agak gimana gitu ya mengerjakannya ya. Apakah kita bisa mengetahui berapakah besar sudut BEC? Bisa, pastinya bisa ya. Oke. Sekarang kita perhatikan. Perhatikan terlebih dahulu. Apanya yang perlu diperhatikan? Bagaimana menghitung panjang AC dulu? AC. Oke, warna hitam saja. AC akan sama dengan akar dari akar 15 dikuadratkan ditambah akar 5 dikuadratkan, ya kan? Akar 15 dikuadratkan ditambah akar 5 dikuadratkan. Ini berarti sama dengan akar
15 ditambah 5, yaitu akar 20. Oke, akar 20 ya. Berarti AC-nya adalah akar 20. Nah, karena dia diagonalnya bertemu, dia persegi panjang, maka EC ini dari E ke C itu adalah akar 20 per 2. Berarti BE juga akar 20 per 2. Ya kan? Yang ditanya sudut BEC-nya ya, sudut BEC. Nah, sekarang kita perhatikan sudut BEC. Oke. Berarti sudut BEC, nah, kalau kita menggunakan Pitagoras ya, Pitagoras lagi. Ini kita tarik. Oke. Kita tarik, kita ambil yang segitiga, ini katakan titik P misalkan ya, P. Berarti BP ini akar 5 per 2 ya kan, BP-nya akar 5 per 2. Berarti EP-nya akar 15 per 2 ya kan. Oke, EP-nya akar 15 per 2. Jelas ya, akar 15 per 2. Nah, yang ditanya adalah sudutnya itu ya. Oke, kita bisa menggunakan cos ya, kita bisa menggunakan cos, bisa menggunakan sin ya. Oke. Kita coba menggunakan perhatikan ya, sekarang perhatikan segitiga BEP ya, BEP. Oke, segitiga BEP ini siku-siku ya, siku-siku di P. Maka ini N-nya kurang. Perhatikan segitiga BEP. Nah, yang mau ditanya adalah sudut E-nya ya, sudut E-nya. Sudut E. Yang ini sudut E. Saya kasih warna hijau ya biar jelas. Yang ini, yang E. Oke, yang kecil dulu. Karena nanti untuk yang satunya lagi di sini pasti sama ya kan, sama. Nah, kita ingin menggunakan apa nih? Sin, cos atau tan, bebas ya. Semuanya kita sudah punya di sini. Bagaimana kalau kita menggunakan tan saja ya, menggunakan tan. Oke. Tangen dari sudut E adalah, di depannya adalah akar 5 per 2. Kurang ini ya, biar enak, akar 5 per 2. Di sampingnya adalah akar 15 per 2. Ya kan, jelas ya, akar 5 per 2 dibagi dengan akar 15 per 2. Ini akan sama dengan coret-coret, jadilah akar 5 per akar 15. Ya kan? Akar 5 per akar 15 ini akan sama dengan akar 5 per 15. Akar 5 per 15 ini akan sama dengan akar 1 per 3. Ya kan? Akar 1 per 3. Ini tan E. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus ingat-ingat trigonometri ya kan. Kalau tan sebentar dulu. Terlalu jauh kalau ke sana ya. Oke, kita geser ke sini saja. Nah, akar 1 per 3 itu sama saja dengan 1 per 3 akar 3. Ya kan? Berapakah nilai tan? Berapakah sudut E? Berapakah sudut E? Ya, sekarang kita tarik ke sini saja. 1 per 3 akar 3 ya. Yang ditanya adalah berapakah sudut E? Berapakah sudut E sehingga nilai dari tan E itu sama dengan berapa? 1 per 3 akar 3. Nah, itu pertanyaannya. Berapakah sudut E? Ya, berapakah sudut E sehingga nilai dari tan E sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, harus ingat-ingat trigonometri ya kan. Mau tidak mau kita harus mengingat trigonometri ini. Ada yang masih ingat? Sudut berapa sehingga tan-nya sama dengan 1 per 3 akar 3 ya. Coba kita ingat-ingat ya. Mungkin jawabannya adalah sudut, berarti E-nya itu sudut 30 derajat atau 60 derajat. Nah, antara itu ya, 30 derajat atau 60 derajat.
Ada yang ingat? Coba dibuka-buka lagi ya. Dibuka-buka lagi catatannya yang terdahulu. Terdahulu dibuka. Ya, E-nya adalah sudut 30 derajat ya. Nah, itu E untuk yang segitiga BEP. Berarti kalau untuk E pada segitiga BEC, BEC, maka ini sama dengan adalah 60 derajat. Gitu ya. Jadi jawabannya 60 derajat. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, jadi terkait dengan kedudukan titik, garis, dan bidang, kita juga harus menggunakan trigonometri ya. Oke, soal yang terakhir, satu lagi ya. Diketahui balok ABCDEFGH dengan AB sama dengan 12, BC sama dengan 18 cm, dan CG sama dengan 20 cm. T adalah titik tengah AD. Jika θ adalah sudut antara garis GT dengan bidang ABCD, maka nilai cos θ adalah, nilai cos θ. Kita gambarkan terlebih dahulu segitiga ABCD. Segitiga balok ABCDEFGH ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. AB, AB-nya 12. Kita kasih warna lain ya. AB-nya 12, kemudian BC-nya 18. Agak terbalik, nggak apa-apa lah ya. Gambar baloknya nggak sesuai, nggak masalah ya. CG-nya 20. T adalah titik tengah AD. Mana T adalah titik tengah AD? Kita posisikan T titik tengah AD. Berarti di sini kira-kira ya. Kurang jelas warnanya, kita pakai warna orange saja. Nah, di situ. Jika θ adalah sudut antara garis GT. Ini kita kasih simbol T. Oke. T-nya sudah. Nah, jika θ adalah sudut antara garis GT, mana GT? Kita tarik GT. Ini dengan bidang ABCD. Oke, dengan bidang yang bawah ini ya. Jadi ini dia ya. Oke. ABCD itu yang bawah. Maka nilai dari cos θ ya, cos θ. Nah, sehingga karena kita ingin mencari sudutnya, berarti kita butuh garis tambahan ya. Garis tambahan. Kita bisa menarik garis yang ini. Nah, sehingga terbentuklah segitiga GCT ya, segitiga GCT. Oke. Segitiga GCT. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari panjang CT ya. Cari panjang CT. Oke. Cara mencari panjang CT dengan cara Pitagoras ya kan. Karena di sini 18 berarti yang katakan di sini ya. Katakan di sini O misalkan. Berarti CO-nya adalah 9 ya. CO-nya 9 akar dari CO kuadrat ya kan. Kemudian ditambahkan dengan AO kuadrat ya kan. AO kuadrat. Maka ini akan sama dengan CO-nya 9 kuadrat ditambahkan dengan 12 kuadrat. Maka ini akan sama dengan 81 ditambah 144. Yaitu akar 225. Berarti CT-nya adalah 15. Oke. CT-nya sudah punya 15. Sekarang kita ingin mencari siapa lagi? GT ya, GT. Oke, sekarang perhatikan. Nah, sekarang perhatikan segitiga. Perhatikan segitiga CGT ya, C
GT ya. Dia siku-siku kan? Siku-siku di C. Ini siku-siku di C. Oke. Siku-siku di C. Nah, karena dia siku-siku di C, ya kan, siku-siku di C. Kita bisa menggunakan, karena ini ditanya adalah nilai cos ya, nilai cos. Cos theta itu berarti di sini theta, ini theta. Oke. Cos theta itu adalah cos theta berarti yang di samping si theta itu adalah CT. Kita sudah punya CT dibagi dengan GT. Cos theta itu CT dibagi GT. CT-nya sudah ada. Tinggal mencari GT. Nah, untuk mencari GT kita perhatikan segitiga CGT siku-siku di C. Kita menggunakan Pitagoras, ya kan, Pitagoras. Oke, kita gunakan Pitagoras. Nah, GT sama dengan apa? Akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat, ya kan? Atau kalau nggak mau langsung ke sana, berarti kita perhatikan akar dari CT kuadrat ditambah dengan GC kuadrat, ya kan? Sama dengan akar dari CT kuadrat yaitu 215 kuadrat ditambahkan dengan 20 kuadrat, ya kan? Maka akan sama dengan ini 225 ditambah 400. Berarti ini sama dengan akar dari 625. Akar dari 625 adalah 25. Berarti GT-nya itu sama dengan 25, ya kan? GT-nya 25. Sehingga kita kembali lagi ke cos theta, maka cos theta akan sama dengan CT. CT berapa CT? 15 dibagi dengan 25. Ya, berarti cos theta ini akan sama dengan 3/5 ya. Jadi cos theta sama dengan 3/5. Oke, seperti itu ya. Jadi coba pelan-pelan dimengerti ya. Insya Allah apa yang kalian pelajari hari ini tidak akan sia-sia, bisa dipahami. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Dengan cara apa? Tuliskan permasalahan kalian, kemudian sampaikan ke operator ya apa yang ingin ditanyakan. Untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.